warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, saya Adranus Hendri. Dan saya Muhammad Putra Sodik. Kami adalah mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, jurusan Budidaya Pertanian, Prodi Agroteknologi. Baik, di sini kami akan melakukan penyuluhan terkait dengan penyakit pada tanaman padi. Kami sudah menyediakan brosur ya, untuk kalian. Ini ada brosurnya, boleh dilihat dulu. Nah, ini brosurnya terkait dengan penyakit HDB. Ya. HDB itu hawar daun bakteri, yang mana penyakit ini merupakan penyakit penting atau yang biasa menyerang padi. Jadi seringkali ya tanaman padi itu terserang oleh penyakit ini. Nah, jadi di sini kami bagaimana ya kami menginformasikan, melakukan penyuluhan kepada kawan-kawan di sini agar bisa mengatasi penyakit tersebut. Nah, jadi tidak lagi kebingungan gitu. Ya, coba dilihat-lihat dulu. Nah, di situ materinya bisa dibaca. Di situ ada gejala, pengendaliannya. Dapat kawan-kawan lihat di situ ya. Nah, di situ ada patogennya, Xanthonomas dampetris oryzae. Nah, itu merupakan bakteri gram negatif yang menyebabkan penyakit hawar daun bakteri. Hawar daun bakteri ini biasa disebut juga dengan HDB. Ini tergolong penyakit penting ya di negara kita sebagai negara agraris ya. Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris yang mana ya merupakan banyak penghasil produksi padi. Serangan HDB ya menyebabkan kerugian panen yang sangat besar, itu sekitar 21 sampai 36 pada musim hujan. Nah, ini pada musim hujan. Nah, beda lagi dengan musim kemarau. Kalau musim kemarau itu sekitar 18 sampai 28. Itu pada musim kemarau ya. Jadi teman-teman misalnya nih nanti pada musim hujan, nah itu kerugiannya bisa mencapai yang saya sebutkan tadi ya, 21 sampai 36 gitu. Penyakit-penyakit ini untuk tanaman padi ini tidak hanya HDB, masih banyak lagi seperti penyakit blas ya, penyakit hawar batang. Tapi yang lebih penting itu penyakit hawar daun ini. Karena penyakit hawar daun ini sangat sering dijumpai pada tanaman-tanaman padi ya. Jadi saya rasa itu ya, semua petani ya mengalami begitu. Makanya di sini ya kami ya melakukan penyuluhan supaya kawan ini bisa lah nanti mengendalikan kan. Orang tuanya ada nanam padi ya? Ada tuh. Oh ada. Nah, itu nanti bisa disampaikan juga ke orang tuanya bahwa ya pengendaliannya seperti ini ya. Nanti kami jelaskan juga bagaimana pengendaliannya yang baik itu seperti apa, gejalanya. Gejala awalnya itu seperti apa, nanti kami jelaskan di sini. Nanti yang lebih ke situ jelaskannya kawan saya ya tadi. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang gejala serangan dan juga pengendalian. Nah, kepada teman-teman bisa dilihat ya di brosur ya. Di sini sudah ada dua gejala serangan yang umumnya terjadi pada penyakit hawar daun bakteri ya. Yang pertama yaitu kresek. Kenapa namanya kresek? Yaitu ini merupakan nama lain daripada penyakit hawar daun bakteri. Dapat dilihat di sini ya. Untuk gejala pertama yaitu gejala kresek. Lihat di brosur ya, yaitu daun-daun berwarna hijau kelabu, kemudian melipat dan menggulung. Jadi daun yang semula lurus di menggulung, meskipun dia masih kecil dia juga menggulung. Kemudian untuk gejala yang kedua yaitu gejala hawar. Dapat dilihat ya, pada tanaman ini tanamannya mula-mula timbul bercak warna abu-abu pada daun, kemudian gejala daun akan meluas, kemudian membentuk hawar di sekitar akhir daun untuk mengering. Kawan-kawan, di sini juga sudah terdapat tanaman padi yang sudah berumur sekitar 1 bulanan. Dapat dilihat ya di sini gejalanya. Ada beberapa tanaman yang terkena penyakit hawar daun bakteri. Dilihat seperti ya ini terkena hawar daun bakteri ini. Ini juga ini mulai menimbulkan gejala seperti ini, daunnya berwarna abu-abu kekuningan. Kemudian kita lanjut ke bagian pengendalian penyakit ini, yaitu dapat dilihat kawan-kawan di brosur. Pengendaliannya yang pertama yaitu merupakan pengendalian yang paling ampuh ya. Ini merupakan pengendalian yang paling utama, yaitu menanam tanaman
yang tahan, varietas yang tahan terhadap penyakit ini. Yang kedua yaitu bibit padi ditanam tidak dipotong pada bagian ujungnya. Yang ketiga yaitu pemupukan secara berimbang, jangan terlalu banyak pemupukan N. Dan yang terakhir yaitu tidak mengairi tanaman terlalu dalam dan hindari penggenangan tanaman secara terus menerus. Baik, tadi kan sudah saya jelaskan ya kawan-kawan ya mengenai materi penyakit ini kan, penjelasan singkat, gejala dan juga pengendalian. Dan sekarang apakah dari kawan-kawan ada yang bertanya? Apakah ada yang menanyakan atau kurang jelas? Silahkan. Baik, di sini saya ingin bertanya. Di sini kan di pengendaliannya tidak mengairi terlalu dalam. Sedangkan contoh yang kita lihat di sini bahkan air sedikit pun tidak ada. Ya. Jadi gimana cara pengendaliannya ini? Maksudnya itu pengendalian dari penyakit ini. Nah, ini kan tanamannya kan masih kering ya. Ini merupakan sengaja dikeringkan karena juga ini musim kemarau dan juga ini masih kecil. Di tanaman masih 1 bulan, jadi tidak terlalu digenangkan dulu. Takutnya apa? Takutnya nanti penyakit bisa menyebar luas dan juga nanti tanaman juga bisa membusuk tajuknya ya. Dan juga dapat kita lihat ini belum dibuat apa namanya saluran drainase. Di situ ada parit ya, di situ. Dapat lihat di situ ada parit. Seharusnya ini sudah dibuat saluran drainase di sini atau dipotong-potong ini untuk mengalirkan airnya agar airnya bisa berjalan lancar nanti ketika musim hujan atau ketika air sudah menggenang gitu. Apakah kepada kawan sudah diterima jawabannya? Sudah terima? Baik, terima kasih. Kawan selanjutnya lagi, apakah ada yang tanyakan? Mengapa pada musim hujan persentase kerugiannya lebih besar daripada musim kemarau? Baik, jawabannya akan saya langsung jawab ya. Untuk musim hujan, mengapa persentasenya penyakit itu lebih besar ya daripada musim kemarau? Karena kan tadi kan sudah dijelaskan juga ya. Penyakit ini menyerang tanaman pada musim hujan, pada suhu dingin ya, sekitar 23 sampai 24 derajat Celcius dan menyebabkan kerugian sekitar 21 hingga 36% kerugiannya ya. Nah, mengapa terjadi pada musim hujan? Tadi yang pertama itu suhunya dingin, yang pertama. Yang kedua ini kondisi lembab ya. Dan yang ketiga tentunya cuaca hujan, jadi patogen itu menyukai tempat-tempat yang lembab tadi sehingga tanaman mudah terserang atau terinfeksi penyakit hawar dan bakteri ini. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah dapat diterima? Oke, terima kasih, jawabannya dapat saya terima. Itu tadi merupakan penyuluhan dari kami ya terkait dengan penyakit hawar daun bakteri. Terima kasih untuk kawan-kawan atau siapapun yang menonton video ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe di bawah ini ya, ini channel YouTube kita. Jangan lupa juga komen misalnya ada yang ingin disampaikan Dan juga like di like. and share. Oke? Iya. Terima kasih dari kami. Sekian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.